Rezim Presiden Bashar al-Assad di Suriah sepertinya berakhir pada hari Minggu 8 Desember 2024 ini. Setelah pemberontakan yang dipimpin kelompok Hayat Tahrir al-Syam atau HTS, Suriah mengumumkan bahwa pihaknya telah berhasil menggulingkan kekuasaan Assad melalui siaran televisi nasional. Pengumuman tersebut pun mengakhiri dinasti keluarga Assad yang telah berkuasa di Suriah selama 50 tahun terakhir. Seorang pemberontak kepada Reuters merujuk pada penjara militer besar di pinggiran Damaskus, tempat pemerintah Suriah menahan ribuan orang, mengatakan bahwa mereka merayakan bersama rakyat Suriah berita tentang pembebasan para tahanan mereka, pembebasan rantai mereka, dan pengumuman berakhirnya era ketidakadilan di penjara Sednaya. Saat warga Suriah mengungkapkan kegembiraan atas tergulingnya rezim Assad, hal berbeda dirasakan oleh sosok Perdana Menteri Suriah saat ini, Muhammad Ghazi al-Jalali. Jalali mengaku dirinya khawatir terkait kekosongan pemerintahan pasca jatuhnya rezim Assad di Suriah. Sosok yang ditunjuk sebagai Perdana Menteri Suriah pada 14 September 2024 lalu ini mengatakan negara harus segera mengadakan pemilihan umum atau pemilu untuk mengisi kekosongan tersebut. Guna mengisi pemerintahan yang ada, Jalali menilai pemilu yang bersifat bebas agar rakyat bisa memilih siapapun pihak yang mereka inginkan untuk memerintah Suriah. Namun demikian, Jalali menilai langkah tersebut adalah hal yang rumit, mengingat Suriah bakal memiliki banyak kepentingan kompleks yang berbenturan pasca rezim Assad runtuh. Jalali mengatakan kini banyak kelompok yang akan mencoba mengisi kekosongan tersebut, mulai dari kubu Islamis hingga kubu yang memiliki hubungan dengan Amerika Serikat, Rusia, dan Turki. Dikutip dari Reuters, Jalali juga mengatakan bahwa ia telah berhubungan dengan Komandan Pemberontak Abu Muhammad al-Golani untuk membahas penyelenggaraan pemilu dalam periode transisi saat ini. Jalali menilai koordinasi dengan militer ini sangat dibutuhkan untuk ia menandai perkembangan penting dalam upaya membentuk masa depan politik Suriah pasca rezim Assad terguling. Di sisi lain, aksi pemberontak yang berhasil menggulingkan pemerintahan Bashar al-Assad di Suriah menarik perhatian Israel untuk mencegah konflik yang terjadi di Suriah meluas ke wilayahnya. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF pun mengambil langkah baru terkait keamanan di perbatasan. IDF mengumumkan telah memperketat pengamanan di dataran tinggi Golan, sebuah wilayah yang menjadi zona penyangga antara Israel dan Suriah. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk mengantisipasi pergerakan pemberontak Suriah yang mungkin akan menyerang Israel setelah jatuhnya rezim Assad. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.